Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Gabriela Ivana Faratu akan membahas 2 ayat Alkitab yang telah saya siapkan. Yang pertama, 2 Korintus 6 ayat 2 yang berbunyi, seorang percaya dapat menerima kasih karunia Allah dengan mengalami keselamatan. Makna dari ayat tersebut ialah, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan. Aku akan menolong engkau, sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Keselamatan di dalam Kristus merupakan kasih karunia Allah yang sangat berharga. Keselamatan itu merupakan kasih karunia pemberian yang cuma-cuma, karena tidak ada sesuatu kebaikan dari diri kita yang membuat kita patut menerima keselamatan itu. Bagi Rasul Paulus, keselamatan yang dia terima Allah itu membuat dia amat bersyukur, karena ia adalah mantan penganiaya orang Kristen. Kasih karunia yang diterimanya itu membuat dia tetap setia melayani, walaupun ia harus menghadapi berbagai macam-macam rintangan dan tantangan yang ujian. Dia mengajarkan kebenaran dengan kuasa Allah. Dia mengajarkan kebaikan dengan kuasa Allah. Kebenaran dengan kuasa. Dia mengajarkan dengan kuasa Allah, memakai firman Allah atau Alkitab sebagai alat untuk menyerang maupun membela diri, menghadapi sanjungan dan hinaan, pujian dan fitnahan. Dia bersikap jujur, namun dianggap penipu, tidak dikenal namun dikenal. Dia nyaris mati karena dihajar dan dianiaya, sampai disangka mati, namun tetap hidup. Dia dibuat sedih, namun tetap gembira. Nampak miskin, tetapi membuat orang lain menjadi kaya. Nampak tidak punya apa-apa, tetapi sebenarnya segala sesuatu. Rasul Paulus selalu berusaha dalam bekerja dalam tim. Dia memberi teladan, kemudian dia mengajarkan orang lain untuk melakukan hal yang sama. Dia tidak mau menyia-nyiakan kasih karunia Allah yang telah dia terima, dan dia memang mendorong jemaatnya untuk dilayaninya yang sebutannya teman-teman sekerja untuk melakukan hal yang sama. Dia menegaskan bahwa kasih karunia Allah itu ditawarkan dalam jangka waktu terbatas. Dia tidak mau menyia-nyiakan kasih karunia Allah, dan dia berusaha untuk dirinya tidak menjadi penghalang bagi orang lain untuk menerima kasih karunia yang sama, yaitu keselamatan dalam Yesus Kristus. Bagaimana sikap Anda terhadap kasih karunia Allah? Sekian dari ayat Alkitab 2 Korintus 6 ayat 2. Nah, sekarang saya akan membahas ayat yang kedua yang berbunyi Amsal 28 ayat 13. Siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Orang yang berusaha menyangkal dosanya atau berusaha menyembunyikan daripada mengakui, menyesali, dan meninggalkannya tidak akan berkembang secara rohani. Pengakuan dosa adalah praktik spiritual yang dilakukan secara rutin oleh bapak-bapak gereja sejak awal kekristenan berkembang. Praktik ini dinilai penting dan memulihkan kehidupan manusia yang masih bergumul dalam jatuh bangun mengikuti Tuhan. Bahkan sampai sekarang di dalam ibadah gereja selalu ada komponen pengakuan dosa di awal ibadah sebelum memasuki komponen ibadah lain. Tidak seseorang pun yang sempurna tanpa dosa. Oleh karena itu penting sekali untuk mengakui dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan.
baik dalam konteks ibadah komunal maupun personal. Yakobus 5 ayat 1 berpesan, karena itu hendaklah kamu saling mengakui dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Demikian kita perlu datang membersihkan dosa kita di depan Tuhan sesama. Amsal 28 ayat 13 juga berkata, siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tapi siapa yang mengakui dosanya dan meninggalkan akan disayangi. Kita dipanggil untuk membawa dosa dan pelanggaran keluar dari diri kita. Ketika kita mengakuinya, maka kita akan menerima kasih dan penerimaan dari orang lain. Seringkali kita enggan untuk mengakui dosa kita karena tidak ingin mendapat malu dan dihakimi orang lain. Tetapi ketika kita mencobanya, maka kita mungkin akan melihat betapa orang lain mendukung dan mengasihi kita. Dosa yang disimpan akan mengesahkan hati kita dan membawa kita jatuh ke malapetaka. Adakah dosa yang mengikat kita hari ini? Mari datang kepada Tuhan dan memintakan Tuhan untuk menyucikan diri kita dengan anugerah-Nya. Mari kita mengakui dosa dan kesalahan yang kita lakukan yang telah melukai hati. Pemulihan dapat dimulai dari sebuah kata maaf. Jangan oleh karena gengsi dan kesombongan kita. Kita tidak mau keluar dari dosa dan kesalahan kita. Mari kita juga mengakui dosa dan kesalahan yang kita lakukan yang terjadi melukai hati seseorang. Kita akan hidup penuh kasih Tuhan, merdeka, dan bersih.